Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lam yaj'al muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La nabiyya ba'dahu qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bisalli wa salamu wa barakatuh lisani wa qawli amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tentang fikih ibadah. Kemarin kita membahas tentang wudhu yang wajib kita lakukan dan yang sunnah. Selain wajib itu sunnah. Monggo kita wudhu. Untuk sholat wajib, untuk tawaf dan memegang Al-Quran kemarin yang kita bahas. Kecuali kemarin yang berbentuk digital ya, HP, laptop, dan buku tafsir. Sekarang kita baca tentang wudhu dalam Islam, keutamaan fadhilatul wudhu, afdhalatul wudhu. Pertama, firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang tawwabin, taubat. Orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Tobat itu dosa besar ya. Tobat itu tiga. Langkah tobat itu ada tiga. Pertama, mengaku bersalah. Mengaku bersalah. Ya Allah, saya tadi bermaksiat. Ya Allah, saya tadi berubah. Ya Allah, saya tadi berubah. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi. Cukup dengan Allah. Yang ketiga, menjauhi hal-hal yang berhubungan yang kita tobatkan. Yang keempat, kata ulama, kalau berhubungan dengan manusia, selesaikan. Menipu, mencuri, kita tobat mencuri, yang kembalikan dari orang kita curi. Kalau dia ikhlas ya tidak apa-apa, itu salah tobat padanya. Nah, sering orang-orang gagal di yang pertama, merasa bersalah. Sebab syaitan itu punya jurus namanya tazyin. Tazyin itu dari kata zayyana. Jadi ada tiga jenis syaitan dalam menggoda manusia. Pertama namanya tazyin, yang kedua tahrif, yang ketiga talbis. Saya buka dulu gambarnya. Kita ngaji fikih berarti nyimpan kemana-mana apa-apa. Tazyin itu adalah indah dalam Al-Quran. Wa zayyana syaitan a'malahu. Zayin, kata zayin. Nah ini. Pokoknya wanitanya kita bahas itu. Nah ini tazyin ya. Stop. Mana satu lagi? Wah, lupa kan? Tazyin itu, saya jelaskan aja. Tazyin itu adalah inna syaitana wazana syaitana a'malahu. Syaitan mengindahkan perbuatan dosa manusia secara satu syaitan. Jadi ketika dia melakukan dosa, dia nggak merasa bersalah. Misalnya contohnya penyanyi dangdut ya. Kami kan menghibur orang ya. Dengan kami menghibur orang, mereka bahagia. Lupa hutang, lupa BPJS. Nah, membahagiakan orang itu berpahala. Coba lihat, itu tazyin. Mungkin orang korupsi itu punya tazyin. Itu kan fee untuk saya. 300.000 bansos diambil 100.000 berapa? 30.000 berapa? Nah itu untuk saya atau untuk apa? Hadiah itu. Pada suap dan hadiah itu kan hadiah. Kalau kata Rasulullah, tahabu, saling memberi hadiah, kalian
Jadi hadiah itu harus berdasarkan cinta. Suami cinta istri, hadiah. Ibu cinta anak, hadiah. Tapi selain itu nggak bisa dianggap hadiah, suap ya. Termasuk mahasiswa atau dosen ya. Ini masih berdebat ya. Kalau KPK mengatakan itu gratifikasi. Kemudian mahasiswa atau dosen termasuk gratifikasi KPK. Saya juga bingung ya. Yang dikasih cuma ya paling sarung. Gak pernah mahasiswa ngasih rumah. Paling sarung. Pernah saya dikasih baju. Pak, ini titipan ibu. Ya gimana sih nolaknya? Tapi kalau KPK itu gratifikasi. Nah, misalnya itu suap, oke, kita tidak bicara itu ya. Kita bicara tobat dan innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi artis itu di langkah pertama itu sering dia gagal untuk tobat artis itu. Kami biasa peluk-pelukan. Nah, kami biasa peluk-pelukan itu kan kasih. Jadi ya kami emang begini. Kami biasa peluk-pelukan, ciuman, minum-minuman, berzina aja nggak biasa. Ya biasa dunia kami begini. Itu namanya kasih dalam bahasa Arab. Setan memindahkan perbuatan dosa sehingga itu tidak masalah dosa. Nah bagaimana mau tobat? Tanda pertama itu udah nggak lulus sendiri, merasa bersalah. Baru naik ke tahap kedua, berjanji tidak mengulangi. Gimana? Dia tidak merasa berdosa dengan perbuatannya. Makanya tadi kalau sudah sampai kasih, Al-Quran lah yang menjelaskan ini salah ini benar. Al-Quran itu hak, Furqan yang membedakan salah benar itu Al-Quran dengan kita. Kalau Al-Quran salah ya salah, jangan kita merasa nggak berdosa untuk kita berbuat dosa. Kalau sudah sampai situ, berarti kita udah jadi teman setan. Ketiga tadi berjanji tidak mengulangi perbuatan yang tidak, menjauhi hal-hal yang kita tobatkan. Misalnya pernah kita minuman keras ya jangan bergaul dengan minuman para peminum lagi. Yang keempat tadi kalau berhubungan dengan orang lain, selesaikan di dunia. 4 syarat tobat. Kalau dosa kecil cukup dengan perbuatan baik. Kita bingung sayyatan hasanatan tampuhan kata Rasulullah. Gak bisa nulis ya? Gak apa-apa. Kita bingung irilah, ikutilah sayyatan perbuatan jahatmu, hasanatan dengan perbuatan baik. Tampuhan itu akan menghapus nanti perbuatan jelekmu. Itu namanya dengan istighfar ya, dosa besar. Apa beda dosa kecil? Dosa besar dalam Islam 70. Karangan Imam Az-Zahabi. Silakan dicari bukunya di shopping. Saya tadi ke shopping udah lama ke shopping. Ada 70 dosa besar. Selain itu dosa kecil. Ya. Cukup dengan istighfar dan memperbanyak sedekah. Perbuatan baik lah. Tapi kalau dosa besar harus tobat. Nggak bisa penjara tobat nggak bisa. Orang koruptor kita merasa dia sudah bersih dengan penjara, nggak bisa. Itu dosa besar. Kalau itu dosa besar harus dengan tobat. Oke. Jadi pertama wudhu itu adalah Allah sangat mencintai orang-orang yang tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Walaupun banyak ulama menerjemahkan mutatahhir itu adalah mandi ya, bersih dan indah. Islam itu nggak mengajarkan itu nggak kotor. Yang kedua, perbedaan kita dengan orang selain Nabi Muhammad adalah wudhu. Jadi nggak ada ya. Kita jelaskan kalau masalah sholat kita, Kristen Ortodoks juga sholat. Saya lihatin apanya dulu pernah saya buka ya. Kristen Pros ini adalah dulu pernah saya ada di sini. Kristen Ortodoks Syria. Jadi Ortodoks itu ada dua, Mesir sama Syria. Mereka meyakini semakin Ortodoks Kristen itu dia semakin hidup dengan Islam. Makanya bajunya seperti orang Islam ya, pakai gamis, pakai peci gitu. Tapi ada salibnya. Salibnya tidak ada
berarti Protestan. Katolik itu ada Yesusnya. Sebab Protestan tidak mengambil penyaliban Yesus. Kalau Anda masalah tanggal 25 Desember dulu sudah kita bahas dalam surat Maryam, bahwa Protestan sama Katolik sama Islam sama. Nabi Isa itu bukan lahir Desember, lahirnya antara bulan Mei dan bulan September, musim panas. Nanti kita lihat ayatnya. Saya mau dengerin ayatnya. Ini sembahyangnya Ortodok. Ortodok itu semuanya begini, pakai ruku, pakai sujud, gitu. Padahal Kristen kan. Yahudi Ortodok juga sama. Yahudi itu ada Ortodok juga. Di Amerika mereka banyak ya. Yahudi Ortodok. Mereka nggak nonton TV, nggak nonton radio, nggak baca koran, nggak sekolah. Ortodok. Ya ada rukunnya, ada sujudnya gitu. Nah, hidup kita yang berbeda. Di hidup kita berbeda. Oke. Sekarang saya melihat ayatnya. Dulu pernah saya singgung juga. Ini lagi kita banyak yang harus singgung. Ini masalah Natal. Surat Maryam ayat 24-25, maaf ya Bapak Ibu. Kita ngaji mana ini kita bahas dulu. Ayat 23-25 ini menunjukkan bahwa Nabi Isa itu lahir bukan musim dingin. Fa'aja al-maqadu dan jinafat pada jadinya itu pembelajaran berasa manusia. Waktu Maryam hamil 9 bulan, Maryam diusir dari kampungnya karena dianggap berzina dengan Yusuf an-Najran. Ada seorang lelaki naksir Maryam namanya Yusuf dari Bani Najran. Najran itu nanti sampai di Madinah ya, Bani Najran yang pernah berbahalah dengan Rasulullah. Setelah Maryam melahirkan, Allah berfirman, "Wa busi ilaihi bisinahlah usofi alaihi wa tabanjalinya." Wahai Maryam, goyanglah pohon korma itu supaya buahnya jatuh, kau bisa makan. Nabukoh itu berbuah musim panas, bukan musim dingin. Berarti Nabi Isa lahirnya antara Mei sampai bulan September, musim panas di Timur Tengah. Dalam perjanjian lama juga sama. Ketika Maryam lari dari kampung diusir, Maryam bertemu dengan pengembala kambing yang nginep di padang pasir pada malam hari. Disebutkan kata-kata malam hari dalam perjanjian lama. Nah itu waktu musim panas. Kalau musim dingin mati udah jadi dua gitu. Nah berarti Katolik dengan Islam sama. Lainnya bukan lahir Desember gitu. Sebenarnya mereka mau 1 Januari. Cuma karena dipakai oleh kaum Padang menyembah matahari, mereka mundur. Padahal salah juga gitu. Ini mungkin ada urusannya dengan para wisata, biar libur panjangnya lama gitu. Aktivitas. Jadi kita juga jangan mengucapkan Natal selamat Natal ya. Tanggalnya aja salah ya. Yang kedua itu bagian dari akidah ya. Pengakuan Yesus itu anak Tuhan. Padahal dia seorang nabi dan rasul. Yesus itu nabi kita. Isa, nabi kita Isa, bahasa Ibrani Yesua. Isa itu bahasa Ibrani Yesua. Lalu dikasih kus Yesus untuk memuliakan. Yesus Agustinus Dominikus. Kalau dikasih kus biasanya mulia. Agustinus, kalau Agus beda, Agus orang Jawa ya. Lainnya bukan Agustus. Robertus, Matius. Kalau Protestan pakai FX ya. FX kalau perempuannya Marta. FX itu biasanya Protestan. Jadi saya mau ngomong apa ya? Oh ya, bagaimana kalau kita terpaksa mengucapkan Natal? Mungkin karena minoritas atau kita kerja di perusahaan non-muslim gitu ya. Dulu saya pernah sampaikan dari Kitab Mesir tahun 96 mengeluarkan sebuah fatwa. Silakan mengucapkan, tapi jangan pakai kata tahniah, jangan pakai kata selamat gitu. Ya bikinlah redaksi yang tidak pakai kata selamat. Misalnya tetangga kita lagi Natal nih, kita pas lewat, dia ngomong gitu. Coba ngomong ini aja, wah lagi Natal Pak, gitu aja. Selamat ya, terus sama aja tidak ke depan, sama aja tidak di belakang. Wah lagi Natal Pak, selamat ya. Nah, yang paling bagus adalah ucapan Bang Daniel Simanjuntak, mantan Ketua PP Muhammadiyah, PPP Pemuda, PDPM Muhammadiyah.
sekarang jadi judulnya Prabowo ya. Sekarang sudah happy ending. Prabowo, Sandiaga sudah masuk koalisi Jokowi. Happy ending. Dulu ngapain pilpres juga? Ngabis-ngabisin duit aja orang itu. Kayak banyak duit aja gitu. Sama ngomong apa ya? Oh, Bang Daniel itu nulis tahun kemarin ya, waktu Natal. Bagus, dia tidak baca selamat. Dia cuma bilang ini, bagi Anda yang merayakan Natal, selamat berbahagia, selamat liburan dengan keluarga. Kan enak kan? Bahasanya bagus itu. Jadi menteri-menteri ini yang muslim, kalau kalian mau mengucapkan, gunakan bahasa itu bagus kan? Bagi rakyat Indonesia yang merayakan Natal, selamat liburan dengan keluarga. Itu aja enak kok. Kalau pun harus terpaksa ngucapin. Kalau nggak usah, saya nggak pernah ngucapin. Walaupun tetangga saya ngucapin Idul Fitri, saya bodo amat. Kamu mau menjadi Idul Fitri? Salahnya nggak punya batasan yang jelas. Nah kadang-kadang toleransi itu di situ dirusak. Kami mau kok menjadi Idul Fitri, kenapa kita nggak mau Natal? Ya itu akidah dan berlaku toleransi di situ. Kami mau kok menikahkan putri kami dengan kalian, kenapa kita nggak mau? Ya itu nggak boleh dalam agama kami, boleh apa ini? Kami mau kok makan sembilan kalian, kenapa kalian nggak mau makan sembilan kami? Yaitu syariah nih, jadi nggak bisa toleransi itu nggak di situ berlakunya. Toleransi itu hanya membiarkan, jangan mengganggu, itu ada toleransi. Oh dia Natal, silakan, jangan diganggu, jangan dilepet, jangan diapa-apain, biarkan saja. Lakum dinukum waliya. Jadi jangan sampai masjid Jabir nanti mengucapkan juga ya. Kami masjid Jabir mengucapkan selamat Natal ya. Kalau itu terjadi saya nggak mau ngisi lagi. Oh enggak gue. Dan kalau pun terpaksa mengucapkan nggak usah pakai selamat. Tapi nggak ada orang kok di sini sawah doang. Tadi ngomong apa ya? Jauh tuh dia sekali. Kayak mana-mana. Apa-apa. Ini masalah perlu kita bahas juga ya, masalah Natal ini. Sebab nggak bisa kita, kalau boleh Syiah menganggap boleh kita mengatakan Natal karena kita memahami dan bisa Tuhan bagi mereka Tuhan. Ya justru itu sebenarnya, karena mereka menganggap itu Tuhan, nggak boleh kita ucapkan. Nggak bisa dengan niat kita. Ya gitu. Kalau saya ya gitu ya. Wudhu kata Rasulullah nomor 3 sebagai penghapus dosa. Ini sudah diterjemahkan ya oleh Muslim. Barang siapa yang berwudhu sempurna, maka dosa-dosanya akan berguguran. Jadi kemarin saya jelaskan waktu kita berwudhu, air yang jatuh itu adalah menggugurkan dosa kita. Kita cuci tangan dari atas. Walaupun Abu Hanifah memberikan nanti air yang turun itu adalah dosa-dosa dari tangan kita ini. Kan sedikit akan kita dibikin dosa, apalagi wajahnya, mata, hidung, sebagai ahli sufi ya, lewat warung makan saja, lalu kecium bau rendang itu, padahal kita nggak beli, itu aja dia nggak tahu. Jadi itu mereka hati-hatinya. Padahal kita nggak beli tapi lewat makan padang, kecium bau rendang, itu aja mereka nggak merasa halal. Lewat orang sate itu kan, promosi sate itu kan asap. Bikin apa asap pecahan itu orang pusing dulu. Lalu kita mencium gitu. Padahal kita nggak beli, sampai begitunya lah namanya. Nah kita bersihkan dengan wudhu. Telinga kita mendengar yang enggak. 4, wudhu akan meninggikan derajat manusia. Kata Rasulullah, dikias ya. Kalau kalian berada di sungai lalu menjaga wudhu kalian, alangkah bersihnya diri kalian, kata Rasulullah. Tidak akan pernah dikatakan kotoran. Di sini Rasulullah bersabda bahwa orang yang menyempurnakan wudhu karena kondisi sulit ya, memperbanyak langkah ke masjid, Allah senantiasa menunggu waktu masjid, waktu sholat, ya. Itulah sebelumnya ribat itu menjaga perbatasan. Jadi dulu kita jelaskan sebelum azan kita usahakan di masjid.
Oke, sekarang tata cara berwudu, kaifiatul wudu dalam bahasa Arab. Pertama, niat dalam hati. Kita jelaskan niat ini adalah rukun ibadah. Ada kaidah ini saya tulis kemarin. Al-umuri bimaqasidiha. Ini artinya adalah setiap urusan itu dihukum dengan maqasidnya. Ya berwudu itu harus dengan niat. Sholat juga dengan niat, puasa dengan niat. Tidak sah ibadah kita tanpa niat. Oke. Di sini orang yang memasak anggur tergantung tujuannya. Sama juga dengan nama. Dulu pernah saya jelaskan ya, dalam kita berbeda dengan orang Arab ya, dalam silsilah nasab. Kalau orang Arab, saya jelaskan dulu, namanya itu memang harus 3. Nanti kalau teman-teman nanti kuliah dari Timur Tengah, kalau namanya cuma 2, nanti ditambah di paspor itu. Harus dimasukkan nama ayah dan nama kakek. Kenapa? Karena orang Arab namanya itu doang, Muhammad Ahmad gitu. Jadi kalau nggak ada nama bapak dan kakeknya, orang akan bingung nanti. Misalnya namanya Muhammad Ismail Mustafa, berarti bapaknya Ismail, ayahnya, bapaknya Ismail, kakeknya Mustafa. Indonesia juga beda. Kalau kita menambah nama di belakang nama, ya kadang-kadang nama suku ya. Suku saya Canyagro, tapi tidak saya masukkan di nama. Orang Arab buat baca itu kiranya bapak saya. Makanya kalau saya ditanya, Pak, apa hukumnya memanggil istri dengan panggilan suami? Misalnya istrinya Pak Bambang biasanya dipanggil Bu Bambang ya. Maksudnya apa Bu Bambang itu? Istrinya Pak Bambang, ya apa? Termasuk menambah nama suami di belakang nama ya. Kalau tujuannya nasab itu nggak boleh, haram. Tapi kita kan di Indonesia urufnya berbeda. Menambah nama suami di belakang nama istri, nama suami di belakang nama istri itu biasanya menunjukkan suami, bukan bapak. Kalau orang Arab iya, sebab mereka memang di belakang nama terus nama bapak, Jokowi di abahi. Tapi kalau maksud kita bukan bapak, ya masalah uruf kan. Istri saya dipanggil Bu Eka. Kalau di kantor itu Bu Eka, bukan ibunya Pak Eka, tapi istrinya Pak Eka. Yang nggak tahu saya budaya mana itu nggak tahu begini. Istri itu selalu dipanggil dengan nama suami di kantor ya. Kalau di kampung nanti beda lagi. Ibu saya sampai sekarang ya, padahal bapak saya sudah meninggal lama. Kalau ketemu teman bapak saya dulu sama-sama dinas tentara ya. Pasti dipanggil ibu saya itu Bu Munar ya. Bu Munar ya. Karena nama ibu saya Rosna ya. Rosna ya misalnya. Itu namanya al-muru bimaqasidiha. Tergantung nanti maksudnya. Jadi sini orang yang memalas anggur, kalau tujuannya cuka nggak apa-apa. Kalau khamar nanti dia berdosa. Tidak berbicara dengan orang lain di atas 3 hari hukumnya haram jika diniati. Tapi kalau tidak ada niat maka tidak haram. Saya dengan keluarga saya di Padang pernah sebulan sekali saya nelfon itu. Apakah saya berdosa? Ya, karena nggak ada niat saya memutuskan silaturahmi. Kalau ada niat, saya tidak berbicara kepada seumur hidup, itu baru namanya berdosa. Ya. Tidak memakai waktu, nggak kebaca ya? Saya baca aja dengan kecil misalnya. Maka hukumnya memakai wanita bagi istri yang ditinggal suaminya selama masa iddah. Kalau tujuannya untuk litazim ya tadi. Tapi dia bertujuan untuk berduka cita, tidak ada yang itu maka tidak apa-apa ya. Hanya untuk mandi. Maksud juga perempuan boleh nggak sih mandi ketika haid gitu ya? Ya kalau mandinya untuk membersihkan badan monggo. Tapi kalau mandinya untuk mutatahhirah ya nggak boleh, itu masih haid. Jadi itulah niat dalam hati ya.
tergantung niat kita melakukan sebuah perbuatan. Allah tahu hati kita. Kita nggak bisa menghukum orang karena kita nggak tahu hati orang. Dulu ceritanya di zaman Sultan Salim I ya, ada seorang laki-laki meninggal. Itu jenazahnya ditelantarkan sama orang. Waktu itu raja lewat. Jadi jenazah kok dibiarin sih, kata raja. Kenapa nggak dimakamkan? Dia tuh pelaku maksiat, raja. Maksiat apa? Dia sering membeli minuman keras, sering main ke tempat pelacuran. Ya itu urusan dia dengan Allah gitu loh. Akhirnya raja menyuruh prajuritnya, mana rumah orang ini? Diantarkanlah, itu rumahnya di pojok sana, dekat Solowajan. Sampailah di rumahnya, ketemu istrinya. Bu, kenapa suami ibu ditelantarkan orang? Itulah Pak, banyak orang salah sangka dengan suami saya. Ini niatnya. Kenapa dia beli minuman keras? Karena niatnya supaya malam itu tidak ada orang yang mabuk-mabukan. Jadi dia borong seluruh minum keras itu, sampai di rumah dia tumpahin. Maaf ya, pelacur itu dia borong semuanya. Kalian berapa? Satu malam berapa? Shortan. Berapa tarif kalian satu malam? 300.000. Dikasih duit sama dia 300.000, udah kalian pulang. Kalian sudah saya booking. Supaya malam itu tidak ada berzina. Baik tak tujuannya? Baik, tapi orang nggak tahu. Dikiranya dia sebenarnya sering main pelacuran. Karena saat itu belum ada WA. Kalau WA kan telepon cerai, viralkan. Besok jadi menteri ya. Besok kan ada satu ya. Ini menteri agama juga agak khawatir nih. Kayaknya Jokowi benar-benar perang terhadap radikal Islam ini. Karena menteri agamanya yang selama ini keras terhadap umat Islam. Tapi sama umat Islam dia akrab gitu. Mendingan kemarin Pak Rozi aja terus gitu ya. Iya. Pak Rozi aja terus gitu. Dia non partisan, dia dari militer, tidak ada punya ormas. Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya. Yang jelas, saya mengikuti 2 hari ini statementnya bahwa ya data sih ya, bahwa Kementerian Agama itu bukan Kementerian Umat Islam. Ini semua ada apa? Ya menurut saya sih bagus-bagus saja sih. Tapi nanti di aplikasinya gimana? Jangan sampai nanti Dirjen Haji besok dari Konghucu. Mungkin wakil menteri besok dari ini dari Katolik dan itu. Ya, nggak tahu ya, ini kayaknya memang ini kurang habis-habisan kayaknya sama FPI. Dengan Menteri Agama itu kayaknya kurang habis-habisan. Jadi memang target mereka itu adalah memberantas ormas Islam. HTI, FPI, habis itu MUI. Itu MUI di sana, bisa. Caranya gampang. Tinggal bikin isu aja selesai. Sama apa? Oh iya. Oke, lanjut. Yang kedua, tasmiyah ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam setiap perbuatan Bismillah harus kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan. 3, mencuci telapak tangan 3 kali, apalagi kalau bangun tidur, untuk membersihkan. Makanya corona ini mengajarkan kita terharu ya, mencuci tangan itu di mana-mana sekarang. Karena sekarang ini lagi ganas-ganasnya ya. Saudi sudah melockdown lagi. Saudi. Jadi penerbangan tidak boleh masuk ke Saudi selama 2 minggu. Akhirnya umroh dijadwal lagi. Inggris di lockdown Inggris. Negara lain melockdown Inggris karena ditemukan virus baru di Inggris yang lebih ganas daripada corona. 70% lebih kuat penyebarannya daripada corona. Jadi corona ini nggak selesai gitu, Pak. Kayaknya di Surawaja nggak ada corona, santai aja, nggak pakai masker ya. Saya juga nggak pakai aja. Ya kita jaga aja protokol
Indonesia masih tinggi ya. Apalagi dengan liburan tahun baru akhir tahun ini, klaster nanti banyak. Makanya nggak usah, apalagi tahun baru nggak usah nanti. Di rumah saja lah kembali. Tanggal 31 Desember itu. Kalau nggak salah hari Kamis malam ya. Iya. Udah kalau ada pengajian, habis pengajian pulang tidur aja. Besok-besok ada tanggal 1 kan, langsung gajian. Nanti mobil bankingnya pun, gaji masuk. Tanggal 1 Januari. Oke, bersiwak dan berkumpul ya. Siwak itu kalau dalam di Timur Tengah ada kayu namanya al-iraq. Iraq itu kayu yang gini-gini. Di sini sebenarnya ada, cuma kita nggak tahu budaya. Kalau di Arab itu biasa, semua orang punya itu. Dia nanti kalau disuruh suruh sholat siwak semua itu. Rasulullah menggunakan itu. Tapi kita karena agama itu belum ada sikat gigi. Murah loh, seikat gini itu biasanya 10 real. Saya beli dulu segitu 10 real. Nggak bisa habis 2 bulan ini. Ini nanti ada bulu. Memang wangi, kayunya itu nggak wangi. Kalau kita gini kan wangi itu. Dan Rasulullah pernah dulu jadi ceritanya. Suatu Rasulullah sakit. Rasulullah kan meninggal 83 hari setelah haji wada 110 Hijriah. Rasulullah badannya panas sampai kering air di kasih Aisyah. Dan kami para nabi kalau panas lebih manusia biasa kata Rasulullah. Begitu Rasulullah sakit, Rasulullah pingsan. Sampai Rasulullah pingsan. Begitu sadar, apa kata Rasulullah pada Aisyah? As-sholatan nas ya Aisyah. Apakah sahabat sudah sholat? Belum ya Rasulullah, mereka menunggu. Pingsan lagi Rasulullah. Begitu sadar, as-sholatan nas ya Aisyah. Apakah manusia sudah sholat? Ini disebutkan oleh Sahih Bukhari. Belum ya Rasulullah, mereka menunggu. Pingsan lagi Rasulullah sampai 3 kali. Begitu sadar, apa kata Rasulullah? Murru Abu Bakar fayusolli binas. Suruh Abu Bakar mengimami sholat. Ini untuk membantah Syiah. Kata Syiah, Ali lebih berhak jadi khalifah setelah Rasulullah. Ente salah. Ali sendiri membantah. Waktu Rasulullah sakit, saya di sana kata Ali. Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, ya, Ibnu Mas'ud, banyak saya di sana. Kenapa disuruh jadi imam Abu Bakar? Ini kode Rasulullah. Akhirnya selama 3 hari Abu Bakar menjadi imam sholat, Rasulullah menjadi makmum. Itu satu-satunya Rasulullah menjadi makmum. Nah itu kan kode daripada Rasulullah. Makanya Rasulullah meninggal, belum dimakamkan Rasulullah sudah sibuk muhajirin sama Ansor berebutan khalifah. Ya kita lakukan presiden. Abu Bakar Madinah punya calon sendiri. Mus'ab kepada mereka. Akhirnya Umar melihat pertikaian begitu, pada Rasulullah belum dimakamkan. Ditarik tangan Abu Bakar, diangkat sama Umar. Kalian tahu tak kata Umar? Kenapa Rasulullah menunjuk Abu Bakar menjadi imam sholat? Untuk urusan akhirat saja Rasulullah percaya ke dia. Kenapa urusan dunia kita tidak percaya dengan Umar? Artinya dibayangkan Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah. Ali bayangkan tapi besok. Ini dipakai oleh Syiah untuk menyerang Islam. Ali tidak berbaikat, salah. Ali itu berbaikat besok. Kenapa dia tidak bilang di awal? Dia menemani Fatimah yang lagi sedih. Fatimah kan sedih, ayahnya meninggal. Sedangkan Ali menemani gitu. Besok berbaikat kepada Abu Bakar. Ini dimaafkan oleh Syiah. Nah, suatu saat waktu Abu Bakar jadi imam, Rasulullah agak segar gitu. Beliau lewat. Ini pintu Rasulullah ya. Kalau nanti ke Madinah tahu itu. Jadi pintu Rasulullah itu dekat mihrab. Begitu Rasulullah berjalan keluar, Abu Bakar jadi imam. Melihat Rasulullah segar, Abu Bakar mundur ke belakang. Nah pertanyaannya, boleh nggak mundur jadi imam? Melihat Abu Bakar mundur dalam Sahih Bukhari ya, fa'au ma'as jadi. Rasulullah memberikan kode kepada Abu Bakar supaya jangan mundur. Abu Bakar maju lagi. Coba lihat ya, Rasulullah kasih kode itu, mungkin kodenya terusin aja gitu. Coba, khusuk nggak sholat Abu Bakar? Yang nggak khusuk kalau kalian gitu. Jadi khusuk sholat itu sederhana saja ya.
Baca dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Ila khashiin, saya bukain. Khusus itu sederhana aja. Jadi sampai kita nggak tahu suara gempa, nggak gitu juga sih. Dengan motor lewat khusus nggak? Nah ini ayat 46. Wasta'inu bisawmi wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Siapa itu khashiin? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang zunun itu artinya tertanam dalam pikirannya, perasaannya, dia lagi berhadapan dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, itu sudah khusyuk. Jadi kalau kita mendengar motor lewat gitu, khusyuk nggak sholat kita? Khusyuk. Khusyuk tidak termasuk rukun sholat ya, kecuali Imam Ghazali memasukkan khusyuk. Tapi kalau dalam fikih tidak termasukkan khusyuk dalam sholat. Memang sih, kalau contoh daripada sahabat-sahabat itu memang sampai disuruh runtuh aja mereka nggak dengar gitu. Kita suara nyamuk aja dengar. Tapi Rasulullah pernah sholat menarik kupingnya Ibnu Abbas, masih dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abbas itu masih 6 tahun. Rasulullah sholat malam, Ibnu Abbas ikut, tapi berdiri di sebelah kiri. Ditarik kupingnya sama Rasulullah, dijadikan sama Rasulullah. Kupingnya dijadikan sama Rasulullah. Kuping Ibnu Abbas itu ditarik sama Nabi itu, dipindahkan ke kanan. Khusus nggak sholat Rasulullah? Siapa berani bilang nggak khusus? Nabi itu. Nah, berarti gerak-gerak itu nggak apa-apa juga gitu ya Rasulullah aja. Coba Abu Bakar dikasih kode, kok bisa dalam Sahih Bukhari ya? Aisyah aja pernah nunjuk. Aisyah sholat gerhana ceritanya. Allahu Akbar. Masuk salah satu istri Nabi, saya lupa entah Hafsah sama Nabi. Aisyah sholat apa itu? Aisyah nunjuk ke atas. Sholat gerhana ini. Jadi dalam Islam gerakan satu kali tidak membatalkan sholat. Satu kali nggak apa. Jadi kalau kita gatal itu nggak. Bahkan kata Imam Syafi'i, selama ini kita matikan, nah ini tidak termasuk kata Imam Syafi'i. Mau banyak tidak apa-apa. Jadi kalau kita garuk, jangan gini garuknya. Gatal sholat kita. Taruh tangan ini. Sampai salam nggak apa-apa ya. Sampai orang pulang kita masih begini aja. Panggilan dulu ya. Oke, itu khusyuk ya. Lanjut. Imam Ghazali memasukkan khusyuk termasuk rukun, tapi ulama lainnya. Ada kasus kemarin video gempa di NTB ya. Imamnya sholat dan gempa itu. Dia pegangan dulu. Boleh nggak kita lari dulu? Boleh. Yang wajib boleh kita batalkan dengan perbuatan wajib. Al-wajib termasuk ilahul wajib. Menyelamatkan diri dari doanya. Jadi kalau nanti sholat isya ya, gempa agak dekat, kalau kecil nikmatin aja gitu. Tapi kalau udah besar gitu, ini mulai jatuhnya loh, terbang gitu, lari duluan. Saya nanti kalau jadi imam pandu dulu saya lari. Sebab menyelamatkan diri itu juga wajib. Jadi yang wajib boleh kita batalkan. Jangan kan menolong orang sih boleh, baca nama Al-Quran lainnya. Kita pikir, kita lagi sholat, Allahu Akbar, makruh kalau kita merem, makruh. Lalu lagi kita sholat, ada penarik lawat. Nah, di depannya ada lubang besar ini, dalam lagi. Ini kalau jatuh, ini bocah itu meninggal ini. Boleh nggak kita batalkan sholat mengingat dia? Boleh dalam fikih. Bayangkan ya. Sebab menyelamatkan orang itu punya juga wajib. Wah, nggak lihat jalan yang bagus. Mana nggak lihat, orang mana lagi gitu. Kita batalkan sholat. Mas, ada lubang jangan di situ, sini aja. Lubangnya nggak ada jam. Wah, benar-benar kagak penting. Boleh ya? Menjawab, pokoknya boleh kita batalkan sholat. Perbuatan wajib boleh kita batalkan dengan perbuatan yang sama-sama wajib. Apalagi sunnah. Kita puasa sunnah ada tamu, mau mati tamu nggak gitu. Kita disuruh makan. Kalau yang tinggal makan nggak enak tuh, makan tuh bahan gitu.
Bunyi yang paling saya sedih. Baru mulai udah bunyi. Aja. Kan kita besok dulu kan. Besok kan dulu. Mana? Oke, bersiwak ya. Berkumur-kumur silakan. Istinsyak wal madmadah. Madmadah itu memasukkan air minum istinsyak ke mulut. Walaupun itu termasuk rukun wudhu ya, tapi termasuk sunah wudhu ya. Kecuali puasa makruh hukumnya berkumur-kumur ketika puasa. Puasa sunah termasuk puasa wajib. Jadi nggak usah kalau kita wudhu siang hari, mungkin nggak usah berkumur-kumur itu. Membasuh wajah ya, sambil menyala-nyala jenggot ya. Belum kita jelaskan ini. Batasan muka ya, dari atas, mulai dari tempat punya rambut sampai dahi ujung bawah, samping telinga. Jadi ini harus diselamatkan air wudhu. Supaya ini masih termasuk bagian wajah. Jadi belum kita jelaskan ibu-ibu kalau pakai mukena di sini sah ya, jangan di sini. Ketiga, mencuci tangan. Ujung jari sampai siku ya sebanyak 3 kali. Ada mengatakan dari atas ke bawah. Kalau sama 3 kali, yang wajib sekali. Yang ketiga, mengusap kepala. Waksamu birukusiku. Boleh kalau dalam Bulughul Maram semuanya ya, di tangan, di kuping, ini kan. Balik lagi ke depan, seluruh kepala. Oh, boleh begini nggak apa-apa. Dalam riwayat boleh setengah, sepertiga, minimal 3 rambut. Seluruh pendapat kita pakai kepada dadanya. Bisa 1 kali. Mengusap bagian tengah telinga. Ini saraf yang paling sensitif ya, Bapak Ibu. Bagian kuping bawah ini itu daerah yang paling tinggi di tubuh kita. Jadi kalau kita mau pegang setrikaan atau apa itu panci panas itu, pegang aja kuping kita. Insya Allah dingin ya. Kalau saya nanti coba di rumah ya, masak air, pegang panas, pegang ini 3 kali aja hilang panasnya. Cuma ini bolong, kena kepanasan. Ini bagian tubuh yang paling dingin. Jadi ibu-ibu kalau ingin terapi pusing, sarafnya banyak di telinga ya. Makanya telinga itu salah satu ciptaan Allah yang luar biasa. Telinga kita ini ada tulang tapi lunak ya. Tulangnya lunak ini. Kalau nggak ada tulang, kelewat-kelewat bagaimana kotor? Tapi kalau nggak ada, kalau tulang keras, sering patah kita pakai dia patah gitu. Tapi ini lunak ini tadi. Subhanallah Allah menciptakan ada tulangnya. Kalau nggak ada tulangnya, naik motor, kalau kita kebentur, kalau ini keras seperti tulang tangan, kebentur tiang, patah, operasi. Dikasih apa itu namanya? Pen. Makanya ini lunak tapi apa namanya? Tapi ada keras gitu. Ini kita luar biasa. Luar biasa. Allah menciptakan aksana takobin. Kupingannya luar biasa. Nah, Ya'juj Ma'juj di akhir zaman nanti kupingnya apa tuh? Udah banget dulu. Kalau dalam gambar-gambar itu agak ini kupingnya. Ya'juj Ma'juj. Bahkan dalam riwayat dia kalau tidur selimut sama kuping, saking gedenya kupingnya terus. Tetap aja digigit nyamuk. Dan dia meninggalnya karena petir dia di Majid. Karena kupingnya gede, Allah meninggalkan petir. Pan, mati dia di Majid itu. Dia ke sana. Kalau Dajjal nggak tahu sudah turun kali. Dajjal, anak-anak Dajjal itu. Tadi pada bilang itu. Tapi lanjutnya nanti di akhir zaman. Oke, terakhir mencuci kaki belakang baik mata kaki ya. Dulu kita jelaskan, silakan dilebihkan nggak apa-apa supaya nanti sinarnya di surga itu pada masa nanti sampai lutut nggak apa-apa, sampai paha pun silakan supaya nanti warna apa cahayanya yang burung bukan cahaya itu nanti wangi. Setelah itu kita berdoa ya, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni mutatahhirin. Sampai sini aja doanya diajarkan dalam itu. Saudara Rasulullah berkata, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat mutatahhirin. Kalau nanti kita, ini kabarnya ya, membawa istisat masih hidung ya. Bahkan untuk terapi stroke maaf ya, ibu-ibu silakan bapak-bapak, katanya sih masukkan air hidung
isap sampai berduyun di nadi dulu. Sakit deh, tapi itu katanya bisa untuk terapi stroke. Saya sering itu berduyun di sini dulu. Oh, sakit banget. Itu katanya terapi stroke ya. Saya baca dalam makalah. Wow, pokoknya saya baca saya sampaikan. Tersebut, Hah? Iya. Enggak, untuk mengantisipasi stroke Pak. Untuk mengantisipasi supaya kita jangan kena stroke. Jadi begitu dia berduyun ke atas, dia menstimulasi otak. Makanya ajaran Islam itu sehat. Dimensi kesehatan dulu itu banyak sebenarnya. Coba nanti. Wah enak banget. Memang agak perih. Bahkan itu obat corona. Coronanya kan pusing ya. Oh luar biasa. Biasa. Enak banget. kalau puasa mana? Puasa nggak boleh, makruh. Puasa nggak boleh. Tapi pasti ya. Sebab jalur hidung mulut kan jalurnya satu. Iya. Kalau hewan tiga. Makanya kita kalau nyembelih hewan itu kan 3 urat kita putus. Karena hewan itu ada saluran makan, napas, minum mereka bisa. Kalau kita manusia satu. Makanya hewan itu nggak pernah keselak kan? Kalau kita makan sini nggak bisa napas, nggak bisa minum ya. Kalau hewan nggak, di sini keselak dia bisa pindah di sini ke hewan. Itu harus ciptakan hewan begitu. Untuk napas, minum, makan, jalurnya berbeda hewan ini. Makanya kita kalau nyembelih hewan harus 3 urat ya. Di sini nyembelih biasa, kalau rumah siapa? Ustaz? Siapa jaganya? Ambil dari luar? Ya. Pak Somad. Tanya dia. Nyembelih. Cuma pernah kejadian di Bantul ya. Tahun 2017. Jaganya nyembelih sapi itu. Sapi masih begini-begini, jaganya udah meninggal. Cuma habis kayaknya kan jatuh kecapean. Habis dia nyembelih, dia mundur ke belakang, jatuh langsung meninggal. Sapinya masih hidup. Karena jatuh. Jadi dia ada videonya, saya punya videonya. Karena mungkin sapi yang ke-10 atau berapa, capek kan. Lalu dia mundur, jadi jatuh langsung meninggal. Sapinya masih begini-begini. Kata sapinya, walat lah ya. Nah, sapinya nggak mau.